1 bulan yang lalu kita itu udah bahas sebuah mouse wireless yang harganya lumayan murah dan dia itu punya tema retro, yaitu si Rexus Olden ini. Dan sekarang kita bakal bahas pasangannya, yaitu sebuah keyboard yang sama-sama punya nuansa retro gitu. Dan ini adalah Rexus K87M. Nah, jadi sebelum reviewnya dimulai, kali ini aku bakal bilang dulu kalau aku tuh dipinjemin keyboard ini sama temenku. Well, bukan dipinjemin sih, aku yang minta minjem. Jadi, karena temanku ini udah nggak punya boxnya, jadi aku nggak bisa bahas dari packagingnya sama paket pembeliannya. Jadi kita di video ini bakal langsung aja bahas ke build quality dan desain. Lanjut ke build quality dan desain. Keyboard ini tuh pakai bahan plastik di keseluruhan bodinya. Ada 2 warna, yang aku pegang ini krem abu-abu dan satunya lagi abu-abu krem. Ya biasalah dibolak-balik doang warnanya. Keyboard ini tuh kayak yang kita bilang tadi ya, dia itu menganut desain retro. Jadi kayak old school gitulah. Di sini kita bisa lihat kalau keycapnya itu rada membulat ya, jadi nggak kotak biasa, tapi dia di setiap sudutnya itu ada roundednya gitu. Untuk legendnya sendiri dia itu kayak inilah, kayak ditempelin pakai stiker. Dan pas dipegang ini pun ada kayak apa sih? Ada kayak ini, ada kayak jendolannya sedikit gitu. Jadi seolah-olah ya ini emang stiker. Cuman ya is okay lah, nggak masalah. Lagian bisa dilihat juga kalau fontnya ini tuh di sini cocok ya dengan desain-desain retro gitu, minimalis, nggak yang alay-alay model gaming gitu. Jadi secara desain ini oke. Untuk layoutnya ini tuh TKL ya, jadi ya ukurannya rada gede sih. Dia punya panjang ke samping sini tuh 36 cm, ke depan sini 15 cm, dan tebelnya ini tuh 2,5 cm. Dan beratnya ada di 510 gram. Oh ya, BTW bagi kalian yang nganggep ini tuh keyboard mechanical, bukan ya, ini tuh keyboard membrane. Jadi kalian salah kira kalau ngira ini tuh mechanical, bukan. Untuk kabelnya dia itu masih kabel biasa ya, kabel yang nggak detachable. Jadi dia itu paten kayak gini, dan dia itu kabelnya itu pakai bahan karet biasa lah. Cuman ya ini bukan kabel yang ringkih. Dan untuk panjangnya dia ini ada di sekitar 1,6 meter. Jadi ya nggak terlalu panjang banget, tapi cukup lah. Di bagian bawah kita itu bakal dapetin ada 2 buah rubber ya di bagian belakang doang, tapi sayangnya. Dan di bagian depannya ini tuh ada height adjuster. Height adjusternya ini tuh ada 2. Dan kalau kita buka di sini tuh ada rubbernya lagi, jadi makin kuat. Pindah ke lighting, di sini sayangnya lightingnya ini tuh cuma ada RGB rainbow, kayak buset dah udah keyboard minimalis gini. LED-nya RGB cuy. RGB-nya rainbow lagi gitu. Kalau kataku sih sayang banget ya, kalau keyboard udah bagus gini tuh desainnya cocoknya tuh warna putih gitu. Kalau enggak ya warm white gitu, kayaknya oke. Putih tapi oke sih. Jadi ya kalau aku pakai keyboard ini sih lebih sering kumatiin aja backlit-nya karena ya jelek banget. Terus untuk logonya di sini tuh ada brandingan Rexus ya, yang dia itu nggak pakai kepala robot kayak biasanya. Dia itu cuma tulisan Rexus. Yang bisa kita lihat ada juga di mouse kemarin yang apa nih? Rexus Olden-nya, dia juga sama pakai logo Rexus biasa, bukan yang ada kepala robotnya. Mungkin kalau Rexus tuh bikin yang minimalis gak gaming gitu tuh, mungkin dia ngilangin kepala robotnya kali ya. Lumayan juga sih. Oke, sekarang kita bakal langsung lanjut aja ke user experience-nya. Untuk typing feel-nya, keyboard ini tuh ya kayak keyboard membrane biasa ya. Ada lumayan kayak ada feedbacknya dikit ya, karena ini masih baru juga. Jadi ya masih lumayan keras lah dan masih enak. Terus dia itu suaranya silent nih. Suaranya begitu. Atau kalau mau typing testnya kayak gini. Pas aku pakai sih keyboard ini tuh selalu ku naikin ya keyboardnya jadi yang paling tinggi height adjusternya, karena kalau dipakai yang gak dipakein height adjuster jadinya kayak lurus aja gitu keyboardnya, kurang enak. Enakan rada jengat dikit gitu. Nah terus satu hal yang aku pikir itu adalah Rexus bikin keyboard ini supaya kita tuh ada opsi bagi kita yang pengen bikin setup
yang retro gitu, karena dia udah bikin keyboard ini dan udah bikin mouse ini yang dua-duanya sama-sama retro. Jadi bakalan cocok banget kalau kita komboin ini. Stylenya sama dan kebetulan warnanya juga sama, krem-kremnya itu mirip. Cuman kalau di sini tuh krem aksen abu, di sini krem aksen coklat. Semoga sih kedepannya Rexus itu bisa bikin kayak speaker yang old school, yang jadul-jadul, yang retro, sama headset juga mungkin bisa tuh, atau mungkin mousepad, ya kan? Oke, jadi kesimpulannya bagiku keyboard Rexus K87M ini tuh cocoknya itu buat kita yang lagi build setup kere-hore tapi temanya itu retro. Karena Rexus K87M ini tuh dibanderol di harga 160 ribuan aja, masih terbilang murah lah buat keyboard yang stylenya ini tuh dapat banget gitu. Di harga 160 ribu ini tuh kita udah dapet keyboard membran yang layoutnya TKL, dan dia itu feelnya oke juga lah, nggak kelihatan murah-murahan, dipegang juga enak, dipakai untuk kasual jelas oke banget. Dia bakalan cocok-cocok aja. Yang penting jangan buat kalian main game kompetitif atau kalian tuh atlet game gitu ya, jangan pakai keyboard ini PA. Ini tuh buat styling aja gitu lah. Oh iya, selain TKL, dia ini tuh juga ada satu layout lagi yang full size. Kalau nggak salah harganya di atasnya lah kaca 10.000 20.000 gitu. Aku lupa juga sih. Ada lah, nanti aku cantumin di bawah linknya. Oke, jadi segini aja videonya dari aku. Like kalau kalian suka dan share ke teman kalian yang lagi nyari keyboard dengan desain retro tapi harganya murah, karena dia lagi bangun desk setup yang temanya retro. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Aduh, BTW aku barusan sakit, jadi kayak misalkan suaranya bindeng-bindeng gitu, ya wajar lah. Sekarang kucingku juga pilek loh.